Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak anak-anak. Semoga kalian masih semangat untuk belajar. Untuk pertemuan kali ini Bapak akan membahas materi kelas 11, yaitu mengenai sistem hukum dan peradilan internasional. Nah, pada materi ini terdapat di buku paket kelas 11 SMK bab ke-6. Nah, untuk pertemuan kali ini Bapak akan membahas ke submateri yang pertama terlebih dahulu, yaitu mengenai hakikat sistem hukum internasional. Tidak lama-lama, langsung saja ke materinya. Pengertian hukum internasional. Setiap negara dalam menjalin hubungan dengan negara-negara lain atau hubungan internasional dibatasi oleh hukum yang mengatur kepentingan negara-negara tersebut. Hukum yang mengatur hubungan antar negara berdaulat itu disebut hukum internasional. Berikut ini adalah beberapa pengertian hukum internasional menurut para ahli. Yang pertama, menurut J.L. Brierley, hukum internasional adalah kumpulan aturan dan prinsip aksi yang mengikat hubungan antar negara. Yang berikutnya, menurut Mokhtar Kusuma Atmaja, hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara. Yang berikutnya, menurut Ivan Shearer, hukum internasional adalah sekumpulan peraturan hukum yang sebagian besar mengatur prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh negara-negara, subjek hukum internasional dan hubungannya satu sama lain. Yang selanjutnya adalah asas-asas hukum internasional. Hubungan antar negara berkaitan dengan asas-asas hukum internasional. Asas-asas hukum internasional tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, asas teritorial. Asas teritorial merujuk pada kekuasaan negara atas daerah atau wilayah negara tersebut. Dengan demikian, negara memiliki hak penerapan hukum terhadap semua orang yang berada di wilayahnya. Yang berikutnya adalah asas kebangsaan. Asas kebangsaan merujuk pada kekuasaan negara untuk warga negaranya. Dengan demikian, hukum bagi warga suatu negara berlaku dimanapun warga negara tersebut melakukan perbuatan yang melawan hukum, termasuk di negara lain. Yang berikutnya adalah asas kepentingan umum. Asas kepentingan umum berkaitan dengan kepentingan bagi seluruh masyarakat. Yang berikutnya, asas Pacta Sunt Servanda. Asas Pacta Sunt Servanda berkaitan dengan perjanjian internasional. Berdasarkan asas ini, setiap perjanjian internasional yang telah disepakati bersama harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua pihak tanpa ada pengingkaran. Yang berikutnya, asas equal right. Asas equal right berkaitan dengan kedudukan pihak-pihak yang terkait, yaitu semua pihak berkedudukan sama. Berdasarkan asas ini, masing-masing negara saling menghormati dan menjaga kehormatan. Yang berikutnya, asas keterbukaan. Asas keterbukaan bermakna perlunya keterbukaan untuk memberikan informasi dengan jujur dan dilandasi keadilan. Dengan demikian, setiap pihak mengetahui antara lain hak dan kewajiban dalam menjalin hubungan internasional. Yang berikutnya adalah sumber-sumber hukum internasional. Sumber-sumber hukum internasional berdasarkan statuta atau piagam Mahkamah Internasional. Pasal 38 ayat 1 adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada perjanjian internasional. Perjanjian internasional adalah perjanjian yang dibuat oleh anggota masyarakat internasional yang terdiri dari negara-negara yang bertujuan untuk membentuk hukum sehingga mempunyai akibat hukum. Yang berikutnya, kebiasaan internasional. Kebiasaan internasional adalah kebiasaan antar negara di dunia yang merupakan kebiasaan yang dapat diterima sebagai hukum. Yang berikutnya, jurisprudensi dan doktrin. Jurisprudensi dan doktrin adalah sumber tambahan dari ketiga sumber hukum internasional di atas. Dan yang terakhir adalah prinsip hukum umum yang diakui negara-negara berdaulat. Prinsip ini mendasari sistem hukum positif dan lembaga hukum di dunia. Yang berikutnya adalah bentuk produk hukum internasional. Bentuk-bentuk produk hukum internasional antara lain sebagai berikut. Yang pertama, resolusi.
Resolusi adalah keputusan yang diambil oleh suatu badan dalam organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations. Di dalam PBB terdapat dua resolusi. Pertama, resolusi yang dikeluarkan Majelis Umum atau PBB. Resolusi ini umumnya tidak memiliki kekuatan hukum. Yang kedua, resolusi yang dikeluarkan Dewan Keamanan atau Security Council dari PBB juga. Resolusi ini memiliki kekuatan hukum di negara-negara PBB, harus mengikuti resolusi yang dikeluarkan. Yang berikutnya adalah konvensi. Konvensi merupakan perjanjian internasional yang memiliki kekuatan hukum. Dan yang ketiga adalah protokol dan anek. Protokol dan anek adalah aturan lebih lanjut dari perjanjian internasional yang tidak dapat berdiri sendiri, tetapi terikat dengan perjanjian induknya. Nah, dan materi terakhir yaitu mengenai subjek-subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional merupakan para pelaku atau entitas yang memiliki hak dan kewajiban serta kemampuan untuk mempertahankan haknya dalam gugatan atau tuntutan melalui mahkamah internasional. Subjek hukum internasional antara lain sebagai berikut. Yang pertama, negara. Yang kedua, tahta suci. Yang ketiga, organisasi internasional. Yang keempat, Palang Merah Internasional. Yang kelima, pemberontak. Yang keenam, Gerakan Pembebasan Nasional. Yang ketujuh, organisasi non-pemerintah. Yang kedelapan adalah individu. Nah, mungkin itu saja materi untuk pertemuan kali ini. Apabila dalam pemberian materi Bapak terdapat banyak kesalahan, mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.